Halo, perkenalkan nama saya Anissa Farah, NIM 2511725, jurusan Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pencemaran tanah atau soil contamination. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pencemaran tanah. Menurut Darmono, pencemar tanah atau kontaminasi tanah adalah kebocoran dari bahan kimia organik, penyimpanan bahan kimia dalam bunker yang disimpan dalam tanah, dan penampungan limbah industri yang ditampung dalam suatu kolam besar yang terletak di atas atau di dekat sumber air tanah. Sedangkan menurut Vega, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Berikut ini adalah contoh gambaran dari pencemaran tanah. Bisa dilihat dari beberapa gambar di sini. Selanjutnya adalah bagaimana tanah tersebut dapat tercemar, dapat dilihat dari diagram alir di bawah ini. Zat beracun atau berbahaya tersebut menguap atau tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah, sehingga pencemaran yang masuk ke dalam tanah tersebut diserap sebagai zat kimia yang beracun bagi tanah. Zat beracun ini dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai media bagi penyebaran penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan lingkungannya. Bayangkan bila tanah yang telah tercemar atau terkontaminasi mengandung zat kimia yang berbahaya dan juga beracun bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kemudian tanah yang tercemar tersebut digunakan sebagai ladang atau lahan bercocok tanam. Tanaman tersebut kemudian akan mengandung zat berbahaya dari tanah, setelah itu akan langsung dikonsumsi oleh hewan atau manusia yang akan berdampak bagi kesehatannya dan juga dapat menimbulkan kematian. Hubungan pencemaran lingkungan dengan pencemaran tanah. Pencemaran tanah memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Sebagai contoh, gas-gas oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemaran udara yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah. Kemudian, air permukaan tanah yang mengandung bahan pencemaran misalnya tercemar zat radioaktif dan logam berat dalam limbah industri, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa-sisa pupuk dan pestisida dari daerah pertanian, limbah deterjen akhirnya juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah daerah tempat air permukaan atau tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut. Sumber pencemaran tanah dari limbah terdapat 3 jenis, yakni limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik, penyebab dari pencemaran tanah yang berasal dari daerah pemukiman penduduk, pedagang seperti pasar atau tempat usaha, hotel, dan lain-lain, kemudian kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan juga wisata. Kemudian jenis limbah domestik dapat dibagi menjadi dua, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terbentuk dari sampah anorganik dan jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme atau disebut non-biodegradable. Misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, air mineral, dan sebagainya. Selanjutnya limbah cair terbentuk dari tinja, deterjen, oli, dan cat, dan sebagainya. Jika limbah cair ini meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya adalah limbah industri. Penyebab dari pencemaran tanah yang berasal dari daerah yakni pabrik, manufaktur, industri kecil, atau perumahan. Sama seperti limbah domestik, limbah industri juga dibagi menjadi dua bagian, yakni limbah padat dan limbah industri yang cair. Limbah industri yang padat adalah limbah padat dari hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, poliwut, pengawet buah,
ikan daging, dan lain-lain. Sedangkan limbah industri yang cair adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, lapisan logam, dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Sumber pencemaran tanah terakhir adalah limbah pertanian. Penyebab pencemaran tanah ini merupakan dari sisa-sisa pupuk sintetik untuk penyuburan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Kemudian pestisida pemberantasan hama tanaman, misalnya DDT atau disebut diklorodipenyl ditrokloretana. DDT tadi sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup dan memiliki dua sifat, yakni sifat apolar dan stabil. Sifat apolar DDT adalah tidak larut dalam air, tapi sangat larut dalam lemak. Makin larut suatu inseksida dalam lemak, semakin lipofilik, semakin tinggi sifat apolarnya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab DDT sangat mudah menembus kulit. Sedangkan sifat stabil adalah sukar terurai sehingga cenderung bertahan dalam lingkungan hidup, masuk rantai makanan atau food chain melalui bahan lemak jaringan makhluk hidup. Itu sebabnya DDT bersifat biokumulatif dan biomagnifikatif. Karena sifat yang stabil dan persisten, DDT bertahan sangat lama di dalam tanah. Bahkan, DDT dapat terikat dengan bahan organik dalam partikel tanah. Dalam ilmu lingkungan, DDT termasuk dalam urutan ketiga dari polutan organik yang persisten atau disebut POP, Persistent Organic Pollutants, yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tak terdegradasi melalui fotolisis biologis maupun secara kimia. Kedua, berhalogen atau biasanya klor. Ketiga, daya larut dalam air sangat rendah. Keempat, sangat larut dalam lemak. 5. Semi volatil. 6. Di udara dapat dipindahkan oleh angin melalui jarak jauh. Dan terakhir, biokumulatif. Selanjutnya adalah komponen pencemaran tanah. Yang pertama yakni senyawa organik yang dapat dengan mudah membusuk karena diuraikan oleh mikroorganisme, seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang mati. Kemudian adalah senyawa organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan, yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan dapat mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan. Selain itu, pencemaran udara berupa gas yang larut dalam air hujan seperti oksida nitrogen, NO dan NO2, oksida belerang, oksida karbon menghasilkan hujan asam yang akan menyebabkan tanah bersifat asam dan merusak kesuburan tanah atau tanaman. Selanjutnya adalah pencemaran dari logam-logam berat yang dihasilkan dari limbah industri seperti Hg, Zn, Pb, Cd juga dapat mencemari tanah. Dan komponen terakhir adalah zat radioaktif yang dihasilkan dari pembangkit listrik seperti PLTN, reaktor atom, atau dari percobaan lain yang menggunakan atau menghasilkan zat radioaktif. Hal ini akan berbahaya bila mencemari tanah. Selanjutnya adalah regulasi pencemaran tanah. Regulasi pencemaran tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000. Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan pencemaran tanah. Salah satunya sebagai berikut. Kerusakan tanah adalah produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kemudian pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah. Selanjutnya, pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah. Kemudian, penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluasnya dan meningkatkan kerusakan tanah. Pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkat yang tidak rusak. Dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran tanah dalam PP Nomor 150 Tahun 2000 dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.
Pengawasan atas pengendalian perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana dalam pasal PP nomor 150 tahun 2000, pengawasan dilakukan oleh bupati wali kota di daerahnya, gubernur yang berdampak lintas kabupaten dan kota, dan menteri atau instansi berdampak lintas provinsi. Dalam PP nomor 150 tahun 2000 ini terdapat juga sanksi ketentuan pidana bagi yang melakukan pencemaran tanah atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yakni berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan atau pasal 6 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk langkah pencegahan pada pencemaran tanah pada umumnya, prinsip pencegahan adalah berusaha untuk tidak menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya mencegah atau mengurangi terjadinya bahan pencemaran antara lain sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai kompos atau pupuk. Untuk mengurangi terciumnya bau busuk dari gas-gas yang ditimbulkan oleh proses pembusukan kompos, maka penguburan sampah dilakukan secara berlapis-lapis dengan tanah. Selanjutnya, sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat baik secara individual maupun pemukiman. Sampah ini sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil kemudian dikubur. Kemudian pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Sampah radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman, misalnya pulau karang yang tidak berpenghuni atau dasar lautan yang sangat dalam. Dan terakhir adalah pengurangan penggunaan pupuk kimia seperti pestisida juga tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencemaran tanah. Pertama adalah sampah tersebut kita pisahkan ke dalam sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau biodegradable dan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau non-biodegradable. Akan sangat baik jika setiap rumah tangga bisa memisahkan sampah atau limbah atas dua bagian, yakni organik dan anorganik, dalam dua wadah berbeda sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Sampah organik yang terbiodegradasi bisa diolah, misalnya dijadikan bahan urukan, kemudian kita tutup dengan tanah sehingga terdapat permukaan tanah yang dapat kita pakai lagi. Dibuat kompos, atau khusus kotoran hewan dapat dibuat biogas dan lain-lain, sehingga dalam hal ini bukan pencemaran tanah yang terjadi, tetapi terjadi proses pembusukan organik yang alami. Sampah anorganik yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme, cara penanganannya ini dengan melakukan daur ulang. Kurangilah penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida. Limbah industri harus diolah dalam pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai atau laut. Kurangilah penggunaan bahan-bahan yang tidak diuraikan oleh mikroorganisme atau non-biodegradable. Salah satunya adalah dengan mengganti plastik sebagai bahan kemasan atau pembungkus dengan bahan yang ramah lingkungan, seperti dengan pisang atau daun jati. Selanjutnya adalah penanganan pencemaran tanah. Ada beberapa cara, yakni pertama remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Remediasi in situ adalah pembersihan di lokasi di mana pembersihan ini lebih mudah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan
kemudian venting atau injeksi, dan bioremediasi. Kemudian pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat tercemar. Caranya itu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan ex situ ini jauh lebih mahal dan rumit. Selanjutnya, dari penanganan pencemaran tanah adalah bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, yakni karbon dioksida dan air. Kemudian, penanganan pencemaran tanah yang terakhir adalah fitoremediasi, yakni teknologi pembersihan, penghilangan, atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman atau hiperkumulator plant. Proses fitoremediasi ada beberapa tahap yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni fitoakumulasi. Tumbuhan menarik zat kontaminan sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Selanjutnya ada rizofiltrasi, proses absorpsi atau pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar. Selanjutnya adalah fitostabilisasi, yakni di mana penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Selanjutnya adalah rizodegradasi atau penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas mikroba. Kemudian ada fitodegradasi, penguraian zat kontaminan. Dan terakhir adalah phytovolatilization, transpirasi zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang telah menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya. Keuntungan dari penggunaan fitoremediasi adalah biaya operasional lebih murah. Kemudian tanaman juga dapat digunakan menjadi bahan bakar. Pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah. Selanjutnya, tanah juga akan mendapat perbaikan akibat adanya aktivitas akar. Tanah menjadi lebih subur kembali. Tanaman yang mampu menyerap unsur bernilai ekonomi seperti emas, au, dan nikel Ni bisa digunakan untuk pertambangan. Tanaman hiperkumulator masuk dalam kriteria tanaman dengan syarat tumbuhan yang tidak membutuhkan nutrisi. Sekian materi mengenai pencemaran tanah atau soil contamination. Saya Anissa Farah mengucapkan terima kasih banyak telah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa berikutnya.